Menurut kalian, sarapan itu penting tidak? Kabarnya, sarapan membuat tubuh kita gemuk. Hai Sobat Pintar, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Senang rasanya kita bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Tak terasa kita sudah masuk semester 2 dan sebentar lagi kalian ujian. Tentunya kalian masih ingat dengan materi-materi sebelumnya. Pastinya dong. Dan untuk hari ini kita akan belajar mengidentifikasi teks diskusi. Pada tayangan tadi kalian lihat teman-teman kalian sedang berdiskusi juga kan? Sebelum materi dimulai, yang belum subscribe dulu ya, agar channel ini berkembang dan menghasilkan video-video yang berkualitas. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini, Sobat Pintar dapat mengidentifikasi teks diskusi. Sebenarnya, apa ya pengertian dari diskusi? Diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Nah, kalau pengertian teks diskusi adalah tulisan yang mengulas suatu masalah dengan dilengkapi dua argumen berbeda, baik itu berupa dukungan, penolakan, dan diakhiri dengan rekomendasi atau simpulan. Sobat Pintar pasti pernah mendengar istilah seminar, simposium, lokakarya, diskusi panel, atau kongres. Istilah-istilah tersebut termasuk jenis diskusi. Agar lebih jelas lagi, Sobat Pintar bisa mencari pengertian atau ciri-ciri dari istilah-istilah tersebut. Nah, Sobat Pintar, sekarang sudah paham dengan pengertian teks diskusi, kemudian jenis-jenis teks diskusi. Kini Sobat Pintar akan belajar mengidentifikasi teks diskusi. Perhatikan tayangan berikut, kemudian amati baik-baik. Teman-teman, kemarin aku membaca judul sebuah artikel bahwa sarapan itu akan membuat tubuh kita menjadi gemuk. Menurut kalian bagaimana? Menurutku, sarapan memang akan membuat gemuk karena pagi-pagi kita sudah makan. Tentunya banyak karbohidrat yang kita masukkan ke dalam tubuh. Dengan tidak sarapan, maka metabolisme di dalam tubuh kita akan mengeluarkan liposis atau pelepasan lemak lemah, sehingga tubuh kita tetap langsing, seperti tubuhku. Aku tidak sependapat dengan Mine, karena menurut aku sarapan itu tidak membuat gemuk. Setelah seharian perut kita kosong, maka ketika sarapan, metabolisme tubuh kita akan meningkat, sehingga pembakaran kalori akan menjadi lebih efektif dan tubuh tidak akan menjadi gemuk. Sobat Pintar, dari tayangan tersebut terjadi pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat yang melibatkan 3 orang. Peristiwa tersebut dinamakan diskusi. Mengapa diskusi terjadi? Karena munculnya isu atau masalah yang dikedepankan. Dari isu tersebut muncullah pemahaman yang dibicarakan secara bersama berupa tanggapan atau argumen. Argumen yang muncul di sana adalah berupa dukungan dan penolakan. Bisa kalian saksikan tadi bahwa argumen yang berupa dukungan terdapat pada pernyataan berikut. Sarapan membuat tubuh menjadi gemuk karena pagi-pagi harus makan. Dengan tidak sarapan, maka tubuh akan mengeluarkan liposis atau pelepasan lemak.
Argumen yang berupa penolakan terdapat pada pernyataan "saya tidak sependapat karena sarapan tidak membuat tubuh menjadi gemuk." Setelah semalaman perut kosong, sarapan akan meningkatkan metabolisme tubuh dengan melakukan pembakaran kalori secara efisien. Yang patut diketahui oleh sobat pintar dalam mengemukakan argumentasi harus disertai dengan alasan yang logis. Hal ini agar argumen yang kita sampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Sobat pintar, dari rangkaian peristiwa tersebut, sobat pintar dapat mengemukakan rekomendasi atau simpulannya. Misalnya sebagai berikut. Dengan demikian, pengaruh sarapan terhadap kegemukan tergantung pada sisi mana orang melihatnya. Memilih untuk tidak sarapan karena tubuh akan mengeluarkan liposis atau pelepasan lemak. Memilih untuk sarapan karena dengan sarapan tubuh akan meningkatkan metabolisme dengan melakukan pembakaran kalori secara efisien. Bagaimana sobat pintar? Berarti bisa kita simpulkan bahwa di dalam diskusi terdapat isu, argumen berupa dukungan dan penolakan, serta adanya simpulan atau rekomendasi. Sekarang, bagaimana jika sobat pintar mendengar isu seperti ini? Internet memiliki andil penuh bagi kehidupan pelajar. Tentunya, sobat pintar bisa dong memberikan argumen, baik itu berupa dukungan maupun penolakan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih sudah menonton.